Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan PP Gedung Dakwah Muhammadiyah dalam meeting bersama. Harus sering, kamu kan tidak keluar dari kandang, itu pertanyaan. Kemarin gara-gara koordinir mau kita ambil yang 1,5. Di tempat itu kan ya sebagai Transit. Ya, transit dan jenengan, bukan untuk saya tempatnya di sini, tidak ada ceritanya. Keliling itu wajib, kondisi gedung itu harus tahu kan. Misalnya ono cek, ono rame-rame apa ya? Ono sing meninggal apa? Jenengan itu harus tahu. Ono sesuatu terjadi harus tahu. Masuk nang atas sing ono apa, ono sing do apa-apa ben itu harus tahu, jangan sampai dhuwur blis ora disentuh banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam ruangan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan serta hidayahnya sehingga dalam beribadah kepada Allah melalui pekerjaan masing-masing kita lakukan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu nggak ada bayarannya kecuali surga. Kita mengharapkan itu, makanya benar-benar kita melakukan dengan sungguh-sungguh hanya untuk mencari ridha Allah. Persoalan kita dapat uang, dapat itu bagian samping saya kira. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, insya Allah akan selalu ada rezeki yang menarik. Kalau coba ngomong ini, sopo gelem kemlawe itu artinya mau bekerja, kaki tangan itu, kemudian kemlamet itu bisa makan. Nah itu kalau kita lanjutkan dan bahasa Jawa. Tapi intinya seluruh aktivitas kita niati dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Nah, kemudian terkait dengan pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Mas Muza sama Pak Pujo, saya ingin menambahi saja beberapa. Jadi kita semua BP maupun tenaga cleaning service maupun satpam paham pada lingkungan. Pertama, lingkungan khusus yang di sini yang menjadi ranah kita sehari-hari untuk dibersihkan, untuk dinyamankan. Untuk dinyamankan itu ya orang masuk itu nyaman, enak, enjoy begitu. Itu tergantung pada bagaimana kita mengelola. Kemudian juga kita paham dengan lingkungan. Lingkungan sekitar kita itu ada rumah sakit Umani, ada RT, ada RW. Di sini ini termasuk ranahnya RT 4. Saya mohon maaf kalau tadi terlambat. Karena sebelumnya tadi kami Pak Lurah, Pak RW 2 dan RT 4, saya dengan sekretaris dan bagian pembangunan memang melihat satu sisi di pojok itu yang nanti sebelah timur rumah sakit Umani itu akan dijadikan taman dan kami sedang mengajukan ruang terbuka hijau. Jadi untuk taman. Nah itu kita harus paham karena nanti akan terkait dengan masalah parkiran. Jika kalau di sini kita paham, maka kita akan bisa menjelaskan ke orang lain yang membutuhkan informasi itu. Jadi kenapa tadi kami rapat sampai kemudian kesininya terlambat. Di pojok itu akan ada tambahan pos, hanya pos kami, bukan untuk jualan, bukan untuk perdagangan, bukan untuk warung dan sebagainya. Yang kemarin itu dipakai untuk pos dan juga untuk sepatu. Pokoknya perdagangan seperti itu. Nanti tidak boleh karena ya speed itu hanya ukuran 2 kali 1,5 ke utara. Di tepi itu di samping serambi itu, ya. Pokoknya silakan untuk naik. Gitu. Untuk naik ini tempatnya pas kosong. Paling tidak di depan lantai 4 lah itu. Jadi kita sediakan untuk fasilitas buku itu juga, buku nunggu itu ya. Nah, maka ketika itu nanti sudah berfungsi
berfungsi dengan baik, sambil jalan kita akan melihat oh kurang ini, oh butuh ini, oh butuh ada peraturan gini. Nek saya gaji koyo sing jenengan ya malah enak itu bayaran gitu. Tapi ini bukan masalah enak dan tidak enak. Tapi kalau ikhlas gawean apapun menjadi enak. Tapi kalau tidak ikhlas suruh minum itu nek ra ikhlas ngerkoso banget. Kayak kongkon ngombe obat itu kan ngerkoso. Padahal di kongkon ngombe gitu. Untuk sehat ya. Jadi makanya mari saya hanya mengajak ya kita semua saja tadi sudah disampaikan Pak Pujo. Konsepnya ya kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan bukan karena bukan karena gaji iki kerjane gaji iki bukan. Itu adalah pesan Al-Qur'an, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita saling mengingatkan nek ono barang ora bener. Kuwi alok kuwi rasa ndak ngenteni aku kan ora pejabat ora rasa ndak ngono. Barang ora bener. Ono wong ceromeh nyolong kok lah kan aku ora polisi ndak ngono ya. Barangnya hilang kan gitu. Berbuat baik kita nggak usah menunggu, mari kita lakukan. Merawat gedung ini memang berat, memang agak, tapi kalau dengan ikhlas insya Allah lah. Nah, saya beberapa kali wira-wiri ke Solo ngopeni gedung-gedung yang nganggur kosong meh do ketekan tamu itu kan ya. Tapi alhamdulillah sampai harinya ya hari persis terakhir selesai resik belum selesai sakjane. Pak nggonamu sido tak nggo, nggonamu sido tak nggo wis ngono gitu lah. Tempat kalau nggak pernah diambah, ya kan? Itu kayak lantai 5, lantai 4 kalau nggak diambah, pasti ya. Saya itu sempat tergatek kok iso kotor kok ngendi wong ya wis diternit gitu loh. Ternyata ra ketung setengah jam itu ana tiba siji cetik ana aku irang-irang mbuh jadi enggak tercecak nun sewu, kotoran sak beras, sak menir. Oh lah ini sesasi ya suwe-suwe atau sak cawuk ya. Ya, monggo nanti kita yang penting jenengan ikhlas wong dipel iki yo enak kita misalkan jenengan pas tidak ada kegiatan di tepi itu di samping-samping serambi itu ya. Pokoknya silakan untuk naik. Gitu. Untuk naik ini tempatnya pas kosong. Paling tidak di depan lantai 4 lah itu. Jadi kita sediakan untuk fasilitas buku itu juga, buku nunggu itu ya. Nah, maka ketika itu nanti sudah berfungsi dengan baik, sambil jalan kita akan melihat oh kurang ini, oh butuh ini, oh butuh ada peraturan gini. PDM juga belum memutuskan bagaimana ini kemudian apakah ini menjadi kenyataan apa belum. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Tadi awalnya berapa? 16 gitu. Ini secara total gitu Pak, 16 yes. juta. Kemudian kalau angka-angka itu dibagi per pemakai kantor, pemakai ruangan kantor ini, PDM 32% nilainya 5.120.000, kemudian Dikdasmen 17% nilainya 2.720.000, Takmir 15% nilainya 2.400.000, KPH 15% 2.400.000, Lazismu 11% 1.760.000, Suba 5% 800.000, Majelis Tablik 3% 480.000, PDA 2% 320.000. Itu iuran per bulan yang semestinya masuk. Lajeng listrik tadi berapa? Biaya listrik itu 5 juta per bulan Pak, rata-rata. PDAM? Untuk air itu kebetulan kita tidak membayar langsung. Di air pakai sumur kita sendiri. Jadi PDAM tidak ada. Sarana prasarana?
Sarpras itu 400.000 per bulan. Kemudian sekretariat, ATK dan lain-lain itu 200.000. Sementara yang sudah iuran dari kantor tidak semuanya mengiur ya? Nggih, leres. Jadi yang iuran itu yang rutin adalah PDM, Dikdasmen, Lazis, itu aja 3 itu. Yang lain belum rutin. Ada takmir, KPIH, Subah, Tablik dan PDA itu belum berjalan baik. Nah itu yang salah satunya kenapa kita jadi tersendat juga secara security. Berapa totalnya Pak? ekonomi. Security total 6.900.000. cleaning. Itu planning. Planning Security 3.500.000. Oh 3. Oh. Planning nggak ada segitu. Kan langsung usulan, baru usulan. Ya, ini yang kita usulkan, ini sebagian sudah kita tambahkan. Jadi kita ingin bahwa kesejahteraan masing-masing itu juga bertambah. Datang Pak. Nggih. Kira-kira yang kita usulkan ke pimpinan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nur mau nambah untuk menggerakkan mengajukan iuran dengan cara bagaimana? Kemudian ini beberapa kaitannya dengan pengerjaan administrasi keuangan. Saya minta tolong sama Mas Iwan untuk ngetik di laptop. Nah itu nanti berdasarkan iuran yang masuk kita bisa nagih. Gitu. Ada kesempatan untuk menyampaikan ke mereka iuran per tahun, kan ada yang bolong, ada yang sudah lunas. Dari situ nanti kita meminta mereka untuk memenuhi iuran yang seharusnya mereka bayar. Nggih. Matur nuwun Bu Nur. Ya mungkin saya nambahin aja. Monggo, Pak. Nun sewu, Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Hasan tadi bentuknya masih usulan ya. Usulan ke depan. Ya harapan kita apa? Tidak, jangan dibayangkan nek usul saiki mesti sesuk langsung Setujui. Itu harapan kita. Optimis. Tapi jangan sampai salah persepsi dulu. Non sewu ini sebagai pengingat saja. Sebab salah persepsi engko dikirane wis pasti ngono kan enggak dulu. Tapi ya optimis, mudah-mudahan disetujui. Ya, yang penting kita sudah upaya. Bagian kami upaya ngejoke ke sana. Ya, sebab kita enggak bisa ngomong tok. Kudu nganggo tertulis, stempelnya kudu komplit, tanda tangannya kudu komplit. Itu dibahas, ya mudah-mudahan semuanya dipenuhi. Itu aja harapan aja. Nun sewu. Sebab sebagai pengingat. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz.